بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف جامع الحسن يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ومقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل أسير فتيسر أسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثيرة وأنت عالم بما خبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخاف ما لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد اخلصنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت شكوتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا إلى الحساب وأمانا من العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wadud wassalatu wassalamu ala khairil maulud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin zainul wujud wa sahil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil maw'ud. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul wafiyul karim. Mawaidul khair mabsutah liman bayarid fi syahrin fihi nabil mukhtar taha wulid. Syahrul ata wal madad wainal ladhi yastamid fihi nubuwah badat anwaruha tattakid. Kam min muwaffaq bihubbih lin nabi qad sa'id syahad bihadha syahr min sirin nabi ma syahid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk hadir di majelis ta'lim Ahad malam Senin Masjid Al-Ikhlas, yang mana insyaallah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Allah masih memperhatikan kita,
Allah masih memandang kita, masih menginginkan kebaikan kepada kita. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menginginkan kebaikan ada dalam diri orang tersebut, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman agama yang maknanya masih diringankan kakinya, hatinya untuk melangkah menuju majelis kebaikan, menuju majelis ilmu, yang mana insya Allah kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai taklim, monggo kami meminta sejenak waktunya untuk membacakan Fatihah atas tragedi yang menimpa kota tercinta kita ini, yang mana tadi malam banyak sekali korban berjatuhan, yang mana bukan waktunya bagi kita untuk saling menyalahkan, bukan waktunya kita untuk saling merendahkan, meremehkan dan lain sebagainya. Tapi waktunya kita ini adalah waktu di mana kita untuk mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan saudara muslim kita, yang mana ini sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwasanya al-muslim akhul muslim, muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Al-muslim, orang-orang muslim dengan muslim yang lain itu kajasadin wahid, seperti badan yang satu, anggota badan yang satu. Kalau satu yang sakit, maka yang lain akan merasa sakit pula. Maka daripada itu, mari sejenak kita bacakan Fatihah kepada mereka yang kehilangan anaknya, yang kehilangan ibunya, orang tuanya, temannya, saudara dan keluarganya, agar amal baik, amal soleh yang mereka kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah khususan Allah, saudara-saudara kami yang kemarin telah mendapati musibah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, menerima segala amal soleh, amal perbuatannya. Syahidillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk di bulan yang insyaallah bulan ini adalah bulan penuh kegembiraan atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan di mana telah dilahirkannya sosok yang begitu sempurna, sosok yang begitu mulia, sosok yang begitu agung, sosok yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat ia menjadi kekasihnya, sosok yang menjadi suri tauladan kita semuanya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam qasidahnya, Mawaidul khair mabsutah liman bayarid fi syahrin fihi nabil mukhtar tahawli. Hidangan-hidangan kebaikan selalu dibeber, dibentangkan bagi siapa saja yang suka dan bergembira di bulan yang mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul ata wal madad wa innal ladzi yastamid fihi an-nubuwah badat anwaruha tattaqid. Bulan pemberian Allah, bulan pemberian hadiah, dan siapa yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan inilah nur cahaya Nabi telah dipancarkan. Kam min muwaffaq
bihubbih lin nabi qad sa'id syahid ma syahid bihadza syar min sirin nabi ma syahid. Banyak yang mendapatkan taufik, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan-kebaikannya hingga benar-benar bahagia karena cintanya kepada Nabi. Dia bisa menyaksikan di bulan ini sebagian daripada sir atau rahasia-rahasia Nabi. Jadi kalau kita ini bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah merdu swarga. Amin ya rabbal alamin. Lihat bagaimana paman beliau Abu Lahab yang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, sudah jelas nasnya. Paman Nabi yang satu ini yang sangat memusuhi Nabi, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari. Al-Imam Bukhari menceritakan bahwasanya beliau paman Nabi Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksa ketika hari Senin. Diriwayatkan beliau bisa meminum air di lewat jari-jarinya. Bisa meminum air lewat jari-jarinya setiap hari Senin. Padahal di neraka itu nggak ada yang namanya air. Yang ada hanya api, yang ada hanya batu bara manusia yang terbakar, yang ada air nanah, darah dan lain sebagainya. Bau yang begitu dahsyatnya, nggak ada air, dan kehausan yang luar biasa mereka orang-orang yang berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paman Nabi Abu Lahab ini mendapatkan keringanan di hari Senin. Sebab apa? Sebab suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau itu mendapatkan kabar atau dikabari oleh salah satu budaknya, Suwaibah. Dikabari bahwasanya, wahai tuanku, bahwasanya saudaramu telah punya anak, ponakanmu telah lahir laki-laki. Nah, zaman dulu, zaman jahiliyah, kalau dengar yang lahir itu laki-laki, seneng, bahagia, gembira. Tapi kalau kelahirannya itu perempuan, diriwayatkan zaman jahiliyah malah dikubur, isim, karena punya anak perempuan. Naudzubillah. Nah, pada saat itu seneng, waduh, Abdullah punya anak, Aminah melahirkan anak laki-laki, seneng, saking senengnya, budak yang ngasih kabar tadi langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking senengnya. Ketika seneng, begitu gembira, budak Suwaibah tadi itu dimerdekakan oleh Abu Lahab tadi. Padahal nggak tahu bakalan jadi musuh terbesarnya. Ya, padahal nggak tahu bakalan jadi nabi. Yang tahu dia ponakan saya, sudah selesai. Cinta karena ponakan, karena yang lain itu ponakan. Tapi gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala nggak lupa dan ngasih keringanan setiap hari Senin. Itu Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa. Ini yang dalam hatinya itu ada kekufuran, nggak iman sama Allah Subhanahu wa taala, nggak iman sama Kanjeng Nabi, dapat keringanan seperti itu. Bagaimana dengan kita yang hati kita dipenuhi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Sudah, balasannya surga. Makanya kalau sudah maulid, ya, barian, masjid bawa buah, kajatan, baca sholawat. Tunjukkan rasa gembira kita itu dengan apa? Ngasih atau sedekah yang paling baik. Bawa buah-buah yang paling baik. 50.000, 100.000, lah kan nggak apa-apa, karena untuk Kanjeng Nabi. Ya. Jangan, alah, paling yo ngono-ngono tak acara itu kok salah setengah kilo salahin bu bosok murah gak ngerti wis pokoknya tak tukokno buah pokok ketok murah nang toko buah golek sing paling murah. Nah,
Jangan. Kalau bisa kita mampu untuk 50.000, 100.000, kita korbankan itu 50.000, 100.000 untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah yang 50.000, 100.000 itu balasannya apa Pak? Swarga. Balasannya swarga. Jangan sampai kita ini setengah-setengah untuk gembira dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau bukan karena Kanjeng Nabi, kita nggak mungkin menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nggak mungkin jadi umat yang paling baik di antara umat-umat yang lain. Ya, nggak mungkin. Umat-umat itu dahulu wabut Pak syariatnya Pak. Nah, mana ngerti jadi umatnya Kanjeng Nabi Musa alaihi salam diriwayatkan. Ya. Kalau terkena najis, ini di dalam kitab Khosaisul Ummatul Muhammadiyah disebutkan. Kalau kena najis di baju enak. Kalau kena najis di baju, disuruh potong itu bagian yang kena najis. Suruh potong. Lek tangannya kena najis, ya tangannya sing dipotong. Syariate Nabi Musa. Kate tobat melakukan suatu dosa. Kelihatan nanti di pintu rumahnya itu kelihatan namanya dia tadi fulan melakukan dosa ini. Tuh. Dibuka FF-nya itu. Kalau mau tobat, nggak cukup tobat tok, nggak cukup jaluk 10 nang pangeran, nggak cukup istighfar. Faktulu anfusakum katanya di dalam Al-Quran. Maka ya sudah, kamu bunuh diri. Bentuk taubatnya itu adalah bunuh diri. Kongon mati. Bahwa khairul lakum, dan itu lebih baik. Dalam Al-Quran sebutkan kayak gitu. Itu syariat Nabi Musa. Kita ya Allah jadi umat Kanjeng Nabi enak pol. Sapa wong sing salat 5 waktu istiqomah, ya insya Allah dosa-dosanya dirontokkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salat 5 waktu. Ada hadis disebutkan as-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahunna idza jutulibatil kaba'ir. Kata Kanjeng Nabi, antara sholat 5 waktu, antara Jumat sampai Jumat, antara Ramadan sampai Ramadan, itu Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dosa-dosa mereka orang-orang mukmin selama dia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Jadi dosa-dosa kecil, melihat yang haram, kemudian mungkin melakukan menonton hal-hal yang haram, dosa-dosa kecil, bohong dan lain sebagainya, itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa seperti itu ketika kita sholat. Semisal kita ini melakukan dosa antara sholat subuh sampai sholat zuhur, kita melakukan dosa. Ketika kita sholat zuhur, maka disitulah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian habis sholat zuhur kita melakukan dosa, masuk sholat asar, kita sholat asar dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa antara sholat asar dan sholat zuhur. Dua enaknya apa ini kita jadi umat Kanjeng Nabi? Kalau bukan karena umat, kalau bukan karena Kanjeng Nabi, gak mungkin kita menjadi umat yang seperti ini. Cuma jangan lupa, umat Kanjeng Nabi kenapa juga dikatakan khairul ummatin, paling baiknya umat ini ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, ngejak kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Ini jangan dilupakan. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, benar-benar terbaik di antara umat yang lain, jangan lupakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan jangan lupa amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahi munkar bil ma'ruf. Mengajak kebaikan yang baik dengan cara yang paling baik dan mencegah keburukan dengan yang paling baik caranya. Ya, jangan sampai kebalik. Amal ma'ruf ngongkon atau ngajak kebaikan tapi makso. Ya. Gak ngerti keadaan. Ya kayak ngene iki. Saya lihat di sosial media, ya Allah, kadang ya ada sebagian orang nih atas tragedi kemarin salah dhewe ndelok nang Kanjuruhan, salah dhewe melok ndelok bal-balan. Ini salah, nyoba nang majelis ini lho, itu bagus, yang ngajak nang majelis bagus. Cuma waktunya nggak tepat ketika kita ngomong seperti itu. Ini waktunya kita untuk bela sungkawa, kita doakan mereka. Mereka juga orang-orang, mereka juga muslim, mukmin mereka. Ya sholat, ya mungkin sebagian dari mereka meninggalkan sholat, tapi apakah mereka sama sekali nggak sholat? Kemungkinan masih sholat, walaupun 1-2 kali. Mukmin itu.
patut kita tugas kita bukan untuk itu, bukan untuk menjustifikasi, tapi tugas kita adalah mendoakan mereka. Nah ini amar ma'ruf yang baik itu ajak mereka kebaikan dengan apa? Tunjukkan akhlak kita. Seperti itu. Wal nahyul munkar bil ma'ruf, mencegah kemungkaran dengan cara yang baik pula. Ya. Bukan dengan cara kekerasan dan merangkul, bukan memukul. Itu caranya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya, karena berkat Kanjeng Nabi Muhammad kita menjadi umat yang paling baik di antara umat-umat terdahulu dan mendapatkan keringanan-keringanan yang sungguh sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala berkat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat sifatnya Rasul ya. Di bulan Maulid ini perlu kita ketahui. Selain kita ini melakukan event-event, mungkin ngadakan maulid, ngadakan sholawatan di sini, safari maulid dan sebagainya. Jangan hanya sekedar zahiriyah kita melakukan event-event itu tadi, tapi kita juga harus merenungkan apa? Merenungkan tentang sifat-sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Meniru dan khususnya adalah meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sholawatan tok tibaan, mari mangan boleh, mari wis enggak. Tapi ayo, mungkin yang punya rutinan-rutinan dibacakan di situ sirah Nabi, dibacakan sejarah-sejarah Kanjeng Nabi, sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, biar hati kita ini tambah cinta kepada beliau. Kita ini setengah-setengah cinta kepada beliau karena kita ini nggak begitu mengenal beliau. Nah ini kesalahan kita. Yang anak-anak kita ini ajak mereka untuk mengenal Kanjeng Nabi. Kita yang sudah telat ya jangan sampai jangan sampai kita juga nggak baca. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kita mengenal Kanjeng Nabi. Nah itu nggak rugi kok kita ini cinta sama Kanjeng Nabi. Lihat bagaimana budak Badui. Jadi ceritanya ada riwayat seorang Badui. Orang Badui ini kalau di sana itu orang yang hidupnya di tengah padang pasir. Intinya kehidupannya sangat keras. Uripe berburu dan lain sebagainya. Nggak punya rumah. Uripe kemah di tengah padang pasir. Keras. Nggak ngerti akhlak, nggak ngerti tata krama. Suatu saat datang ke majelisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Datang, Nabi ini sudah naik mimbar, sudah kata ceramah. Tengah-tengah mau ceramah, Kanjeng Nabi langsung di stop sama Badui ini. Kurang ajar. Wahai Nabi ya Rasulullah, kapan mata sah? Kapan kiamat itu ya Rasulullah? Sahabat langsung ketik-ketik iki kurang ajar men iki wong. Kanjeng Nabi kata ceramah mau di penggak tengah-tengah ditakoki kapan kiamat. Waduh bingung kabeh sahabat. Hanya Kanjeng Nabi bukan malah tapi malah tanya balik. Ma'adatta, apa yang kamu siapkan? Wahak, ma'adatta lidzalik. Kata Kanjeng Nabi. Apa yang sampean siapkan untuk sampean takok kiamat kapan, apa yang sampean siapkan? Kata Badui tadi, ya Rasulullah, ma'adatu syai' illa hubbul Rasulillah sallallahu hubbullah wa rasulih. Saya enggak menyiapkan sesuatu apapun kecuali saya ini ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika mendengar seperti itu Kanjeng Nabi langsung bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu bersama orang yang kamu cintai. Mendengar kabar gembira ini, sahabat senang sampai nangis semua. Ya Allah, iya. Karena cinta tok kita ini bisa bersama sama Kanjeng Nabi. Nah ini orang yang cinta sama Kanjeng Nabi ini enggak rugi. Insya Allah kita yang ada dalam hati kita ini rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhirat didekatkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau sudah cinta tanpa kita paksa diri kita untuk mengikuti Kanjeng Nabi, kita sudah tertuntun untuk mengikuti Kanjeng Nabi. Ya. Innal muhibba liman yuhibbul
mutiu. Sesungguhnya seorang kekasih itu pasti akan manut nang orang yang dicintainya. Kalau benar-benar cinta sama Kanjeng Nabi, maka kita akan manut atau ikut jalannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan cinta. Kalau kita sudah cinta ini manut. Dipenging apa kalau Kanjeng Nabi lewat hadis-hadisnya, dipenging apa oleh Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-firmannya, gampang untuk melaksanakannya karena atas dasar cinta. Itu kekuatan cinta. Jika sudah cinta, insya Allah kita akan mengikuti beliau. Lihat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat orang kalau jatuh cinta ya. Contoh, ketika kita sangat cinta bola, pasti kemana-mana kita akan ikut atau nonton atau ikut menyaksikan secara langsung pertandingan klub yang kita cintai, Piala Dunia. Saking cinta ya Brazil, jam 2 malam itu bisa melek, saking cintai. Tanpa alarm bisa melek dewi. Subhanallah. Nah, boleh kalau bangun malam mulai subuh ya. Di alarm penting swidak ya gak tanya. Karena apa? Karena masih belum ada benar-benar rasa cinta. Tapi kalau bal-balan, Juventus, Milan, Inter main bengi-bengi, bal-balan bengi-bengi, melek. Liga Champions melek. Ya karena apa? Rasa cinta itu tadi, kekuatan cinta itu seperti itu. Makanya sungguh bohong ketika kita ngaku cinta Allah Subhanahu Wa Taala, cinta Kanjeng Nabi, tapi kita nggak bisa bangun malam, tapi kita nggak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Ya, itu bohong sebenarnya. Makanya tumbuhkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah kita akan dituntun untuk melakukan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang kita jadikan panutan itu Kanjeng Nabi utama itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah benar-benar ada di dalam diri Rasulullah SAW. Itu panutan yang baik bagi kalian, teladan yang baik bagi kalian. Kenapa Rasulullah SAW itu menjadi panutan yang baik bagi kita? Ya karena Rasulullah SAW itu adalah sosok yang sempurna dari segala sisi. Dari segala sisi Rasulullah sempurna. Dan yang paling sempurna adalah akhlak beliau. Beliau itu mulia bukan karena akhlak, ya. Tapi akhlak itu menjadi mulia karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak itu sendiri itu masih di bawahnya Kanjeng Nabi. Intinya sumbernya akhlak itu adalah Kanjeng Nabi. Makanya dalam hal disebutkan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu moral, etika, itu sudah ada. Sudah fitrah manusia itu punya hal yang baik, moral yang baik itu sudah ada fitrahnya. Nah, penyempurnanya adalah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Qalam juz 29, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, benar-benar di atas akhlak yang mulia. Kalau kita bedah secara nahwu, di situ ada inna, ada lam taukid, inna taukid, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, itu ada la, huruf la sama ala. La ini taukid juga, penekanan juga, benar-benar ala, di atas khuluqin azim, akhlak yang mulia. Kalau dikatakan di atas atau ala dalam bahasa Arab, itu berarti berada di atas. Contoh, hadzal jawalah alal maktab. Ini HP di atas meja. Kalau dikatakan, berarti kalau dikatakan Rasulullah ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang mulia, akhlak itu di bawah Rasulullah, nah Rasulullah di atas akhlak itu sendiri. Jadi sumbernya akhlak itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu kita tiru dari Kanjeng Nabi? Banyak, Pak.
Ibadah zahiriyah, batiniyah kita ikuti. Zahiriyahnya saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu tauladan bagi kita. Contoh, diriwayatkan Kanjeng Nabi itu punya dada yang sosok Kanjeng Nabi secara zahiriyahnya, secara badaniyahnya. Beliau itu punya rambut yang panjang. Panjangnya sampai hampir menyentuh pundak. Tidak lurus, tidak pula keriting. Ikal, gelombang. Beliau dibelah tengah. Ya. Kemudian beliau juga setiap harinya pakai minyak rambutnya, rapi, kelemis. Itu Kanjeng Nabi. Ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk rapi. Untuk rapi. Gondrong nggak apa-apa, pokoknya rapi. Gondrong nggak apa-apa, ini yang paling penting ya. Gondrong nggak apa-apa, sing penting ganteng, Pak. Lah lek wis ireng lemu, ya. Aduh, rambutnya gondrong, aduh wis gak iso disawang gitu. Wah, sunai Kanjeng Nabi gondrong, kuncit barang. Ya sak klemis-klemismu lek awakmu nggak pas gawe sunai Kanjeng Nabi yang itu ya nggak usah. Ya. Yang intinya adalah lek gondrong, putih, mancung, ganteng nggak masalah. Ya. Kayak siapa yang pernah Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Sunnah terakhir yang beliau lakukan gondrong. Nah, ini lihat di foto-foto beliau terakhir itu kan gondrongnya segini. Lah Sayyid Muhammad ganteng, nggak kayak kita orang mak nih, bulan jenengan ini. Ya. Yesus. Nah, ganteng pakai sunnah. Nggak masalah sesekali lah. Mungkin dipanjangkan sekali itu wis mari wis. Potong mana? Yang penting nggak sampai meninggalkan sunnah. Nggak masalah. Tapi wah alasan gondrong alasannya itu Kanjeng Nabi. Ya dilihat dulu good looking apa enggak. Punya brewok, punya kumis yang rapi. Wah, nyerowongot ini ya. Terus dipandang itu juga bagus. Ono uang pengin ngelakoni sunnah jenggoten. Mek 7 biji ya didawak-dawakno ya. Ya, 7 biji dawak-dawakno sunah Kanjeng Nabi iki jenggot. Lah kok ya apa ya kesawangane ya gak enak ya. Gak nyaman. Potong enggak masalah. Yang intinya adalah rapi, kecuali brewo Mas Pak Iwan ini brewo dirapikan. Wah, keren. Si mau apa namanya? Beliau Kanjeng Nabi juga pernah suatu ketika pakai pacar merah. Warnanya. Kita lihat guru-guru kita itu ketika sudah kelihatan ubannya pakai pacar warnanya merah. Enggak apa-apa. Pokoknya rapi, ganteng. Itu secara zahiriyah. Apalagi badan beliau. Ya. Pundaknya atau dadanya itu lebar, bidang. Antara dada dan perut rata. Suspek. Nah, iki sing angel iki bapak-bapak iki paling angel iki. Wis anak telu papat, waduh wis gak bisa dikondisikan itu perutnya. Offset ya. Duduk six pack, one pack ya. One pack gede mana siji ya. Nah, ya ini belum bisa ngikuti Kanjeng Nabi ya. Maka daripada itu Kanjeng Nabi suspek. Nah, apa kiatnya beliau bisa suspek itu? Yang paling utama adalah menjaga makan. Beliau makan kalau lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tuh, pertama. Kedua, sering puasa. Sering puasa. Ya sampean sendiri lelek puasa Ramadan selama sebulan. Kabeh gitu. Kok mari riyo yo balik maneh, Pak ya. Wis gak kate ayam musid sunah puasa nang hari wis los mapol wingi sak wulan cukup ngono ya. Mari ngono ya wis giat maneh mangane. Nah ini itu puasa itu yang sering dilakukan. Puasa makannya itu juga dijaga. Subhanallah. Beliau juga apa namanya
rapi dari segala sisi. Itu secara zahiriyahnya, secara badaniyahnya, secara ibadahnya ini yang juga perlu diikuti. Sholat 5 waktu di waktunya, tepat waktu, jamaah nggak pernah ditinggalkan, sholat sunnah yang tidak diberikan. Jadi gini, sholat 5 waktu jelas nggak pernah ditinggalkan. Kalau sholat sunnah, nah ini sholat sunnah yang muakkadah, yang sering dilakukan Kanjeng Nabi, dilakukan. Ini bisa kita tiru. Sholat duha, sholat witir, kita tiru. Ba'diyah, qobliyahnya, qobliyah subuh itu rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Kemudian ba'diyahnya maghrib, ba'diyahnya isya. Ini yang muakkadah, ini jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dan yang paling penting adalah akhlak itu tadi. Akhlak yang paling penting. Dan yang salah satu yang paling penting adalah meniru akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita lihat gimana akhlak beliau, ya. Gimana akhlak beliau kepada seluruh manusia, umat manusia. Nggak pandang bulu, nggak pandang, bahkan kepada musuhnya pun nggak pandang. Rahmat Kanjeng Nabi. Jangankan perilakunya, Kanjeng Nabi aja sendiri adalah itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan sikap dan perilaku beliau pun menjadi rahmat kepada mereka orang-orang, seluruh umat manusia. Ya, saking rahmatnya beliau itu diriwayatkan dalam kitab Syama'il Wasaidul Rusul ila Syama'il Rasul disebutkan beliau itu salah satu akhlaknya itu loman. Jud, ya, ajwadun nas. Loman-lomannya menunggu. Gak pernah beliau itu mengatakan la, ana wong njaluk mengatakan la, enggak pernah. Kalaupun beliau nggak punya, ada yang minta sesuatu kepada beliau nggak punya, tunggu besok ya, tak carikan ya, itu Kanjeng Nabi. Jadi nggak pernah mengatakan la. Ketika nggak punya, dijanjeni. Dan benar-benar diusahakan untuk ngasih. Beliau diriwayatkan juga kalau punya sesuatu, dapat sesuatu, ya dapat sesuatu atau punya rezeki lah, ya rezeki, itu langsung dikeluarkan, diterima, kemudian dikasih-kasihkan. Kalau dalam sehari itu nggak ada yang bisa dikasih, nggak ada yang bisa, ya ini tak kasihkan, kalau bingung, nggak ketemu besoknya. Pokoknya jangan sampai apa yang saya dapat ini berhenti di saya. Saya sudah cukup, saya kasihkan itu. Jadi pas-pasan menurut beliau itu. Itu akhlak. Dan ini bisa kita tiru. Jangan sampai kita menjadi orang yang kurang bersyukur. Ya. Kurang bersyukur. Akhlaknya Kanjeng Nabi gimana lagi? Kepada mereka orang Yahudi. Ya. Kepada mereka orang Yahudi. Diriwayatkan dalam riwayat yang sikoh. Sayyidina Umar tanya, peninggal Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar tanya sama Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah, adakah amalan? Saya wis ngamal kabeh apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Cuma apakah ada sesuatu rutinitas Kanjeng Nabi yang belum ada yang gantikan sepeninggal beliau? Kata Sayyidatina Aisyah. Oh, ada satu yang belum ada yang meneruskan. Apa? Ngasih makan Yahudi tua yang ada di sana, pojokan kota. Di mana tepatnya di sana? Daerah ini, gang ini. Oh iya. Beliau selalu ngasih makan kepada Yahudi tersebut. Yahudi sudah tua, buta. Nah, akhirnya berangkat itu Sayyidina Umar tanya kemudian nyuapi atau ngasih makan itu siapa? Yahudi tua yang buta tadi itu. Dan Yahudi tadi bingung. Ini bukan orang yang biasanya nyuapi saya, ini kok agak kasar ini. Yang biasa nyuapi saya itu lembut, lemah lembut, nggak kayak sampean. Iya. Saya bukan orang yang biasa nyuapin jenengan. Loh, kemana orang baik itu? Orang yang sangat baik seperti itu. Enggak koyok Muhammad itu. Aku paling benci Abi Muhammad. Aku sampai tak curhati ke orang yang biasa nyuapi saya. Mojok sampai cita-cita Abi Muhammad. Ojo sampai cita-cita Abi jeneng Muhammad itu penyihir itu tukang boro sembarang kali. Saya itu sudah wanti-wanti sama orang tersebut. Karena orang tersebut sangat baik sekali sama saya. Setiap hari saya ini disuapi. Saya ngomong apapun didengarkan sama dia.
Eman iki ada orang baik yang meninggal seperti itu. Wow, Sayyidina Umar Pak mari di ceritane koyo ngono sih. Warane Kanjeng Nabi diarani sebarang kali getem-getem kurang ajar wong iki. Gak matur suwun, wegel akhirnya langsung nyeplos. Pak, sampean tahu siapa yang ngasih makan tiap hari? Siapa yang setiap hari nyuapin jenengan? Siapa namanya? Saya juga nggak tahu, lupa nggak ngasih tahu namanya siapa. Itu Muhammad Rasulullah. Itu Muhammad yang sampean benci. Langsung Yahudi itu, ya salam, ternyata itu adalah Muhammad sing tak benci, sing tak ilok-ilokno. Dan tiap hari aku ngilokno ning wong iku. Dan ternyata itu adalah Muhammad itu sendiri. Iya, ya langsung syahadat masuk Islam, meninggal husnul khotimah. Karena apa? Akhlak. Jadi kalau ditanya bagaimana kita ini untuk menanggapi mereka orang yang membenci Islam, akhlak. Akhlak. Dengan akhlak mereka akan tahu ini loh Islam yang sebenarnya. Saya ini krisis akhlak Pak, nggak kiai, nggak sing awam, nggak sing alim. Ya. Lihat-lihat di sosial media tuh nggak ada akhlaknya, nggak sing awam, nggak sing alim. Sing alim nggak duwe akhlak, awam tambah ajur. Ya. Kayak gitu antara orang alim dengan ojo nang majelis itu dan ini yang disenangi oleh mereka orang yang musuh Islam. Makanya kita tiru akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ketika kita benar-benar meniru bisa insya Allah kalau kita ini benar-benar cinta sama Kanjeng Nabi gampang untuk meneladani sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini terakhir ayat yang biasa kita baca tiap hari. Kanjeng Nabi itu sifatnya seperti apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian utusan yang kami utus dari golongan kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Utusan yang sangat menderita atau bisa merasakan penderitaan umatnya lebih dari apa yang diderita oleh umat tersebut. Kita sakit, beliau lebih sakit. Ya. Kita sakit, beliau lebih sakit. Dicari itu orang yang sampai Kanjeng Nabi diriwayatkan saking rahmatnya sama kita semuanya. Ketika bertemu dengan Allah, beliau sujud nggak tangi-tangi sampai disebut terus. Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sa'altu ta'u isma'lat. Hei Muhammad, angkat kepalamu, minta tak kasih. Ngomong tak dengarkan. Sampai 3 kali baru Kanjeng Nabi mengangkat. Yang diminta apa? Adalah apa? Kita minta seluruh umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seluruh umatku, aku minta kepada beliau, seluruh umatku masuk surganya engkau. Dan aku nggak ridho kalau sampai umatku masuk nerakanya Allah. Nerakamu ya Allah. Ini rahmatnya Kanjeng Nabi. Dia merasakan apa yang kita rasakan lebih menderita dari apa yang kita derita. Itu Kanjeng Nabi. Ya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Azizun 'alaihi ma anittum, harisun 'alaikum. Bersikeras gimana caranya umatnya itu benar-benar bisa masuk surga. Jangan sampai ada satu umat yang luput. Yahudi meninggal. Kanjeng Nabi nangis. Kenapa? Telah lepas dariku orang yang seharusnya saya bisa untuk menuntun dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nangis sama Yahudi. Rahmatnya Kanjeng Nabi. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin itu penuh kasih sayang, penuh cinta. Nah, kalau seperti ini, kalau kita nggak cinta, ya hati kita mungkin sudah mati, nggak kenal sama Kanjeng Nabi. Kenalkan Kanjeng Nabi kepada anak-anak kita. Kenalkan Kanjeng Nabi di dalam rumah kita. Ajak anak-anak kita untuk mengenal Kanjeng Nabi. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Tidak ada panutan yang lebih baik seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu jangan sampai kita lepas daripada majelis taklim, jangan sampai lepas kita dari majelis sholawat. Insya Allah awalan nas yaumul qiyamah aktsaruhum alaihi sholah, kata Kanjeng Nabi. Ya, ketika kita banyak sholawat kepada Kanjeng Nabi, orang yang paling nanti dekat denganku nanti di yaumul qiyamah, paling tinggi derajatnya nanti di hari kiamat, aktsaruhum alaihi sholah adalah mereka yang paling banyak sholawat kepadaku. Di bulan Maulid ini penuhi dengan sholawat, penuhi dengan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang masuk surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى والذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقهم كل حلالا دائما وأخذ أذكياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأكرها بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى صحبه المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع برضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله.